Baik, selamat datang di video materi struktur baja 1. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk melakukan permodelan dan analisa kuda-kuda teras baja dengan menggunakan program SAP. Ya, namun di awal kita akan melakukan perhitungan pembebanan terlebih dahulu, yang mana itu salah satu tahap terpenting ya dalam proses sebelum analisa dan pemodelan di SAP-nya. Nah, secara umum nanti kita harus melakukan ada 3 hal, pendataan 3 hal. Yang pertama terkait data geometri struktur, ini terkait data grid, ini harus kita gambar di AutoCAD, kemudian kita ukur jarak-jaraknya, kemudian kita perhitungan pembebanan. Yang ketiga adalah kombinasi pembebanan, yang mana kombinasi pembebanan ini mengacu ke ASNI 2020 akan ada 8 pembebanan kombinasi pembebanan yang akan kita pakai dengan beban mati, beban hidup, serta beban angin. Ya, ini adalah penggambarannya. Ya, penggambaran ini di SAP. Ini saya buat seperti ini, kemiringan 30 derajat dengan panjangnya adalah 18 meter. Masing-masing di sini dibuat grid per 150 cm. Ya, untuk jarak miring, jarak cording ini idealnya adalah di kisaran di bawah 2 meter, 1,5 sampai 2 meter. Di kondisi idealnya seperti itu. Kemudian dari data ini kemudian kita ukur dari pusat. Ya, kenapa kok dari pusat, dari tengah? Karena nanti dengan dari tengah ini kita bisa membuat sisi sebelahnya kita tinggal cerminkan saja untuk mempercepat. Ini adalah data-data sumbu, data-data koordinat, dimensi yang saya ambil dari gambar AutoCAD. Saya ukur, kemudian saya rekap di Excel. Ya, ada sumbu X ya per 150, sumbu X-nya sampai 900, sumbu Y-nya di sini ada sumbu yang di area bawah, ada sumbu Y area sisi atas. Nanti akan kita cermati. Nah, ini adalah data material dan data konstruksi atapnya. Dengan sudut 30 derajat, benang kuda-kudanya 18 meter, jarak antar kuda-kuda 4 meter. Jarak antar cording di sini adalah 173,21. Jarak antar titik buhul ini adalah 150 cm. Penutup atap menggunakan genteng dengan bebannya adalah 50 kg per meter persegi. Sementara untuk untuk lokasi bangunan berada di daerah pantai, sehingga bebannya adalah 40 kg. Kalau di daerah gunung berarti menyesuaikan. Ya, selanjutnya untuk beban hidup ini adalah 135 kg. Kemudian data material di sini menggunakan mutu baja BJ37 ya dengan FY 240, FU-nya 370. Ya, sedangkan untuk berat sendiri ini nanti akan dihitung otomatis dengan SAP. Ya, cuma di sini nanti kita perlu melakukan modifikasi pengaturan di berat sendirinya, di set modifiernya itu berat sendiri kita kalikan 1,1 agar memperhitungkan asumsi berat sambungan dan plat kopel. Untuk beban mati titik buhul sisi atas kuda-kuda dengan menggunakan bantuan MATCAD. Ini coding menggunakan profil C125 50 20 3,2 ya. Nah, kemudian penutup atapnya ini menggunakan genteng, penutup atap yang lain menyesuaikan ya beratnya sesuai dengan yang ada di tabel. Yang ada di tabel sehingga mendapatkan perhitungan ini adalah yang sisi atas yang mendapatkan di tengah itu 370,933, sementara yang di tumbuhan 184,467 atau separuhnya. Ya, kemudian yang di titik atas, yang di sisi bawah itu beratnya adalah 210, di tumbuhan itu adalah separuhnya. Kemudian untuk beban mati, seperti ini penempatannya ya di sudut-sudut di pertemuan titik buhul. Kemudian untuk beban hidup adalah 135 kg per
per titik bool. Ya, ini untuk beban mati, beban angin. Ya, beban angin ini dihitung dengan standar hitungan sudah ada angin tekan dan ada angin hisap dengan sudut kemiringan 30 derajat, jaraknya adalah 4 meter dengan jarak antar bodnya 1,732 meter. Ya, dengan tekanan angin tiup sesuai dengan peraturan PPPURG 1987 ini adalah 40 kg per meter persegi. Kita hitung sehingga mendapatkan angin tekan angin hisap adalah seperti ini. Angin tekan vertikal 47,9, 21,7 adalah angin tekan horizontalnya. Sedangkan untuk angin hisap vertikal 95,9, sedangkan angin hisap adalah 55,4. Semua data ini kemudian ini ada penggambarannya ya. Penggambarannya ada angin kiri, ini ada angin kanan. Angin tekan ada angin hisap untuk angin kanan. Dan untuk angin kiri sama kebalikannya ada angin tekan dan ada angin hisap. Semua ini nanti akan kita masukkan ke dalam SAP. Baik, kita masuk ke dalam SAP. Nah, ini adalah tampilan awal SAP. Saya menggunakan versi 14. Ya, menggunakan versi di atasnya pun tidak masalah ya, tidak masalah. Sini saya buat lembar baru. Ya, lembar baru. Satu di sini saya menggunakan MPa untuk defaultnya. Ya, default saya menggunakan MPa berarti Newton milimeter. Saya memilih blank. Ya, saya memilih blank. Di sini saya simpan dulu, jangan lupa disimpan. Disimpan dengan nama dan lokasi yang mudah ditemukan. Nah, saya simpan. Pertama di sini adalah kita harus membuat atau mendefinisikan gridnya. Ya, grid di sini tadi grid saya sudah buat di Excel ya. Bisa kembali masuk ke Excel. Ini adalah ada grid. Ya, grid di sini menggunakan satuan cm. Ya, ini ada angka-angkanya. Ada 0, 150, 300, 450, 600. Angka-angka ini nanti akan kita masukkan ke dalam ke dalam SAP-nya satu-satu. Sisi bawah dulu kita masukkan, sisi atas dulu kita masukkan. Lebih baik kita menggunakan menggunakan tabel di Excel karena nanti tabel ini bisa kita copy paste ke dalam SAP. Ya, kita copy paste ke dalam SAP. Ya. Oke, kita mulai. Pertama kita edit grid data dulu. Ya, di sembarang 1 Newton milimeter saya ganti ke cm dulu agar sesuai. Newton cm. Saya klik edit grid data, saya klik modify. Nah, saya klik modify. Kemudian saya masuk ke Excel sini, saya copy dulu yang X